Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Suasana masih terlihat hening tak kala Barok memanggil Kang Wu sebagai Raja Iblis. Para anggota iblis yang heran juga mulai bertanya-tanya, "Tuan Barok, apa yang Anda lakukan? Dia hanyalah seorang manusia. Kenapa Anda memanggilnya sebagai Raja Iblis?" Tapi sepertinya Barlock sudah tidak mempedulikan kata-kata siapapun. Ia bahkan sampai membenturkan kepalanya ke tanah dan berkata, "Raja Iblis, aku sangat merindukanmu." Tentu saja itu membuat setiap orang lebih terkejut lagi. Kini seluruh mata tertuju kepada Kang Wu. Adapun Kang Wu sendiri, ia tentu saja terlihat nampak frustasi. Ini benar-benar kacau. Keserakahannya membawakan kepada petaka yang tidak pernah ia duga. Seharusnya Kang Wu bisa mewaspadai kemungkinan buruk apa yang terjadi saat anggota Kutus memanggil iblis dari neraka lingkaran ke-9. Tapi tetap saja di neraka lingkaran 9 ada ratusan ribu iblis. Tapi siapa sangka jika Baroklah yang dipanggil. Tidak seperti saat ia bertemu dengan Dom Guard. Saat ini ada banyak orang-orang penting di sekelilingnya seperti pimpinan Guardian Gaia, lalu pemain tingkat dunia dari Tiongkok Kim Mujin, dan juga para pemimpin dari guild-guild besar di Korea. Jika identitasnya terungkap, itu akan menjadi permasalahan besar. Dan bagaimana cara Kang Wu menjelaskannya kepada mereka semua? Dan saat itulah terfikirkan sebuah cara. Baiklah, mari kita coba cara yang aku gunakan kepada Oryx, yaitu mengirimkan telepati kepada Barok dan menjelaskan situasi yang terjadi. Akan tetapi ada sedikit keraguan di wajah Kang Wu, di mana keraguan tersebut langsung terjawab tak kala Kang Wu berusaha mengirimkan telepati kepada Barok. Ya, telepati ini menggunakan aura iblis dan memasuki otak yang diserang. Tapi saat aura iblis Kang Wu menyentuh tubuh Barok, aura tersebut langsung menghilang. Ternyata asumsi Kang Wu benar. Ia pun langsung bergumam, "Sialan, dasar babi berotot ini." Ya, entah bagaimana Barok memiliki pertahanan luar yang sangat kuat sehingga aura iblis milik lawannya hampir sulit untuk menembus tubuhnya. Dari banyaknya iblis yang pernah ditemui oleh Kang Wu, hanya Baroklah yang memiliki kemampuan tersebut. Jika saja kekuatan Kang Wu sudah kembali sepenuhnya, mungkin ia bisa menembus pertahanan Barok. Tapi tidak dengan kali ini. Ada banyak sekali cara yang difikirkan oleh Kang Wu, seperti membisiki Barok, tapi itu adalah hal yang mustahil. Melihat orang-orang di sekitarnya sangat kuat, pastinya mereka bisa menyadari apa yang dikatakan oleh Kang Wu. Lalu menuliskan di atas kertas dan memberikannya kepada Barok, itu juga mustahil karena Barok tidak bisa menulis atau membaca ejaan Korea. Berbagai macam cara telah terfikirkan oleh Kang Wu, tapi sepertinya semua cara itu tidak akan pernah ada yang berhasil. Hingga pada akhirnya Kang Wu pun memutuskan untuk menggunakan cara yang paling masuk akal, yaitu berpura-pura bahwa Kang Wu tidak mengenal Barok. Oleh sebab itulah Kang Wu akhirnya berkata, "Ini adalah tipuan iblis. Bagaimana bisa ia menganggapku sebagai Raja Iblis? Aku sendiri saja menggunakan topeng. Tidak mungkin ia bisa mengenali wajahku yang menggunakan topeng." Ya, teriakan Kang Wu akhirnya memecahkan keheningan. Dan Kim Si-hyun pun langsung menanggapinya. "Jadi ini adalah tipuan iblis? Aku sempat memikirkannya juga. Sepertinya adalah hal yang mustahil jika iblis tiba-tiba memanggil Hyung Nim sebagai Raja Iblis. Aku yakin Hyung Nim juga tadinya shock mendengar kata-kata tersebut. Jadi ini adalah tipu daya, dan untungnya beberapa orang mulai mempercayai asumsi dari Kim Si-hyun." Di sisi lain, anggota Kultus masih berusaha untuk membujuk
Barok. Tuan Barok, tolong bangkitlah. Mereka adalah manusia yang melayani dewa. Kenapa Anda menganggapnya sebagai Raja Iblis? Bawahan dewa adalah musuh kita, jadi kita harus menghancurkan mereka. Sepertinya perkataan anggota kultus pada akhirnya membuat Barok muak. Ia pun bangkit lalu memanggil senjatanya, yaitu sebuah cambuk, dan langsung menghempaskannya hingga membuat beberapa anggota kultus mati. Ia juga berteriak, "Manusia, dengarkanlah, orang di hadapan kalian adalah Raja Iblis yang menguasai neraka lingkaran ke-9. Ia juga telah mengalahkan 7 Arkduk dan berdiri di puncak para iblis." Mendengar pidato dari Barok, Kangwu hanya bisa bergumam, "Diamlah, dasar bajingan." Hingga pada akhirnya fakta yang tak terbantahkan pun diucapkan oleh Barok, yaitu dia adalah Raja Iblis. Oh, Kangwu. Tentu saja itu membuat setiap orang terkejut. Kim Si-hyun bahkan sampai bertanya, "Hyung Nim, bagaimana bisa ia mengetahui namamu?" Para player lainnya juga sama. Mereka memandang Kangwu dengan tatapan ragu, heran, dan memiliki banyak pertanyaan lainnya. Jika Barok memanggil Kangwu hanya dengan sebutan Raja Iblis, mungkin ia masih bisa mengelak. Tapi saat Barok mengucapkan namanya, maka sulit bagi Kangwu untuk bisa menghindari fakta yang telah terucap. Itu benar-benar membuat Kangwu pusing. Ia sempat bergumam, "Dasar kau bajingan gila, kenapa kau harus memanggil namaku?" Di mana saat itu para player lain juga seperti tengah meminta jawaban dan penjelasan dari Kangwu. Tapi Kangwu masih tetap terdiam dan bingung harus menjelaskan apa kepada setiap orang. Hingga pada akhirnya anggota kultus yang tidak bisa mengandalkan Barok pun mulai mengucapkan berbagai macam mantra untuk bisa mengendalikan Barok. Dan benar saja, seperti ada belenggu yang mulai menyelimuti Barok. Kangwu yang melihat hal tersebut tentu saja langsung familiar. Ia pernah melihat belenggu tersebut digunakan oleh anggota kultus untuk mengendalikan iblis. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa mengendalikan Barok? Bahkan sulit bagi Kangwu untuk bisa mengendalikannya. Dan siapa sangka ternyata belenggu tersebut perlahan bekerja. Walaupun Barok berusaha untuk menghancurkannya, tapi ternyata itu adalah hal yang sulit. Setiap kali Barok memberontak, tubuhnya terluka. Dan pada akhirnya pergerakan Barok pun dikendalikan oleh anggota kultus. Pertama, cambuknya langsung dilemparkan ke arah Kangwu, dan Kangwu pun menghentikannya menggunakan senjatanya. Akan tetapi Barok sangatlah kuat dan itu membuat Kangwu terpental dan memuntahkan darah. Tidak sampai di situ, Barok kembali menyerang Kangwu, dan walaupun Kangwu berhasil menahan serangan Barok, akan tetapi dampak dari serangan tersebut langsung mengguncang tubuh Kangwu. Dan tentunya itu membuat Barok sedih karena dirinya menyerang tuan yang ia layani secara terang-terangan. Barok masih berusaha untuk memberontak. Beberapa anggota kultus yang melafalkan sebuah mantra juga berhasil dieliminasi menggunakan senjata Barok, tapi itu sepenuhnya tidak melepaskan pengekang yang berada pada tubuhnya. Hingga pada akhirnya Barok pun memilih keputusan ekstrim, yaitu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tangannya berusaha untuk mencengkram lehernya, bersiap untuk meledakannya sendiri. Ia juga merasa bersalah kepada Kangwu karena sudah menyerangnya dan memberikannya luka. Jadi daripada terus berlanjut, Barok lebih memilih untuk bunuh diri. Tentu saja itu adalah dilema bagi Kangwu. Jika membiarkan Barok mati, itu berarti permasalahannya selesai. Ia bisa menjelaskan bahwa itu semua adalah tipu daya
budaya iblis. Tapi Barok adalah sosok spesial yang telah mengikuti Kang Wu selama ribuan tahun. Bahkan ia juga orang yang pertama kali setuju saat Kang Wu berencana untuk menyerang para Arkduk. Hingga pada akhirnya sebuah keputusan pun dibuat, yaitu menyelamatkan Barok. Dan dengan sadar pada akhirnya Kang Wu pun memanggil nama Barok. Ia pun berteriak, "Barok!" Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.